para wali yang menyiarkan agama Islam di Jawa. Nah, setiap orang Jawa ini melakukan ibadah, sebut saja sholat misalnya. Nah, nanti yang dakwah pertama kali di Jawa, yang mengajarkan sholat di Jawa ini akan memperoleh pahala sebanyak orang yang melakukan sholat di Jawa itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wal jami'il malaikatil muqarrabin Husain Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Subhanahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tumala jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi magharibiha bari wa bari husan aba'ana wa ummahatina jadina masyayikhana masyayikhina wa nakhusu khusun poro masyayikh poro yai saking Nahdlatul Ulama wa bil khusus musannifi hadzal kitab Mbah Hasyim Asy'ari. Sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kagem hajat kula panjenengan sedaya khususipun hajat terkait segera dicabutnya virus corona. Ya, mungkin dan kehidupan sakit normal malih. Liqadai hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setelah jeda beberapa saat karena ada beberapa hal terkait pergantian kepengurusan di Aswaja Center, kemudian pandemi ini mungkin ya, sehingga beberapa saat ngaji kita ada jeda. Malam ini kita bisa memulai lagi ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga memberi manfaat bagi kita semua dan memperoleh ilmu yang barokah. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ithmiman da'a ila dolalatin awsanna sunnatan sayyi'atan. Fasal menjelaskan dosa orang yang mengajak kepada kesesatan. Ngajak kepada kesesatan. Kok wonten nggih ngajak kesesatan? Kata banyak orang mengajak ke kesesatan. Bisa jadi yang ngajak itu rumangsane ngajak kepada kebenaran, tetapi sakjane ngajak kepada kesesatan. Awsana sunnatan sayyi'atan, atau dosa orang yang merintis, merintis mempelopori kepada sunnah yang jelek. Jadi hal buruk
Ya, dia mempelopori. Nanti dosanya akan berlipat-lipat ya. Ini hati-hati bagi kita, kalau ada kita melakukan dosa, sedapat mungkin jangan sampai ditiru oleh orang lain ya. Ini peringatan bagi kita semua, karena nanti bisa bertumpuk itu, tumpuk-tumpuk dosanya, seperti penjelasan nanti di hadis-hadis insya Allah yang akan kami bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini ada firman Allah di surat An-Nahl ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladina yudillunahum. Jadi supaya mereka membawa dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladina yudillunahum, dan dosa-dosa mereka yang disesatkan. Jadi tadi mengajak kepada kesesatan. Nah, dia nanti orang yang membawa mengajak orang kepada kesesatan, dia akan menanggung dosanya sendiri karena sesat ya, dan juga menanggung dosa-dosa orang yang disesatkan. Ini yang repotnya, tumpuk-tumpuk. Dosane dhewe wis ditanggung, ditambahi karo dosane wong-wong sing disesatne. Nah, ini yang paling berat justru yang kedua ini. Maka ada penjelasan di kitab nasib yang menimpa Qabil, putra Nabi Adam yang telah melakukan pembunuhan pertama kali. Melakukan pembunuhan pertama kali terhadap saudaranya yaitu Habil, dan sampai nanti hari kiamat setiap terjadi pembunuhan ya, padahal Qabil sudah nggak ngerti jawane blas, nanti Qabil tetap dapat bonus dosa. Setiap terjadi pembunuhan Qabil dapat dosa, terus begitu, karena yang pertama kali melakukan pembunuhan adalah Qabil. Ini yang repot kan, yang kayak gitu. Jadi ketika Westerling membantai 40.000 rakyat Sulawesi, gak roh jawane itu Qabil, tapi ya tetap dapat jalengan dosa sebanyak itu. Ketika Hulakohan membantai masyarakat Baghdad 1258, 1.600.000 versi Ibnu Khaldun, ya Qabil dapat dosa pembunuhan sebanyak itu. Ketika Ken Arok membunuh Tunggula Metung, wis blas gak ro jawane, tapi Qabil dapat celengan dosa itu. Karena yang pertama kali memberi contoh pembunuhan adalah Qabil, sehingga terjadi pembunuhan kapanpun sampai hari kiamat nanti, Qabil selalu dapat dosa terus. Nah, yang melakukan ya tetap dapat dosa ya. Seperti Ken Arok membunuh Tunggula Metung, ya Ken Aroknya dapat dosa tanpa dikurangi ya. Nah, tapi Qabil justru juga dapat tambahan dosa seperti itu juga. Ini yang repot ya. Jadi ini dalam Islam seperti itu kalau contoh jelek ya. Makanya kalau membuat contoh yang baik ya. Kalau contoh baik ditiru orang ya nanti dapat pahala terus ya. Ini seperti penjelasan nanti ya. Di liyahmilu awzarohum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladina yudillunahum. Mereka akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang disesatkannya. Tumpuk. Kita lanjutkan. Wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yang kusudalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka baginya akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang-orang yang mengikutinya.
tanpa dikurangkan dari pahala mereka itu. Jadi seperti sederhana contohnya begini, contohnya ya. Para wali yang menyiarkan agama Islam di Jawa. Nah, setiap orang Jawa ini melakukan ibadah, sebut saja sholat misalnya. Nah, nanti yang dakwah pertama kali di Jawa, yang mengajarkan sholat di Jawa ini akan memperoleh pahala. Sebanyak orang yang melakukan sholat di Jawa itu tadi. Sederhananya begini. Misalkan saya seorang kiai mengajar murid 5 membaca Fatihah. Setiap 5 murid saya tadi baca Fatihah, saya dapat pahala. Nah, terus murid 5 tadi juga masing-masing punya murid 10. Ya, setiap 10 murid per orang dari 5 tadi membaca Fatihah, si 5 juga dapat pahala, saya yang mengajar pertama juga dapat pahala. Yang 10 tadi punya murid 20 per orangnya. Si 20 membaca Fatihah, si 10 dapat pahala, si 5 dapat pahala, saya dapat pahala. Terus seperti itu. Kalau mirip multi level marketing lah kalau sekarang. Ya, di multi level marketing gitu. Nah, ini kalau perkorone perkara ape, hudan, petunjuk, kebaikan. Dan para yai alhamdulillah, para yai pengasuh pesantren yang santrinya banyak, ya setiap santri tadi melakukan kebaikan, si kiai dapat pahala terus. Nah, sing repot tak seperti kasus Kobil tadinya. Setiap yang orang melakukan pembunuhan dia dapat dosa. Padahal senaruh Jawane blas. Yang di Islam seperti itu. Ya. Kalau memberi contoh yang baik. Ini seorang public figure, seorang public figure itu potensi sekali untuk ditiru. Siapa yang terkenal itu mudah ditiru oleh orang lain. Maka kalau berperilaku yang baik, supaya kalau ditiru nanti ditiru sing apik. Public figure, tokoh terkenal nyontoni perkara elek, walaupun dia ora sengaja, aku gak pengen ditiru kok, tapi ternyata ada yang niru, ya tetap saja dia dapat dosa, dan dosa orang yang meniru dia tadi. Ini yang repotnya kayak gitu. Ini hadis ya. Hadis ini banyak redaksi dan setiap rawi punya redaksi masing-masing, tapi intinya hampir sama. Wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal itsmi mithlu asami man tabi'ahu la yang kusu dzalika min asamihim syai'a. Wa man da'a ila dolalatin, sekarang dibalik, barang siapa mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi mithlu asami man tabi'ahu, maka dia akan memperoleh dosa semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya. Seseorang memberi contoh cara pacaran yang asyik, diputer, dijilat, dicelupin, nih misalnya ya. Nah itu nanti kalau ada orang praktek pacaran macam gitu, yang mempelopori pertama dapat dosa. Anek pacaran model gitu, dia dapat dosa terus gitu. Padahal wis mati suwi wonge, tapi masih dipraktekkan rumus itu, ya dia dapat jaringan dosa terus. Repot ngono iku. La yang kusudalika min athamihim syai'a. Jadi tanpa dikurangkan dari dosa-dosa mereka yang mengikutinya tadi. Jadi walaupun sing pertama nanggung, tapi dosane sing lakoni yang akhir ya ora dilongi. Kok ditanggung cek mulo penak no garek nglakoni tok iki sing nanggung, enggak bisa seperti itu ya. Dosanya masih tetap, tapi orang yang mempelopori, yang memberi contoh,
dia dapat pahala setara dengan orang yang melakukan tadi. Nah, di sini mirip itu loh ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, itu mirip-mirip kejadiannya seperti ini. Repotnya lah terus perkara elek tadi. Wa akhraja Muslimun min riwayati Abdurrahman bin Hilal an Jarir bin Abdillah al-Bajli radhiyallahu anhu fi haditsin tawilin qala fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusamin ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusamin auzarihim syai'a. Penjelasannya sama persis. Kula badhe menjelaskan hal yang lain terkait ini. Dados ngaten. Ya, ini sering dibuat kita kalangan ahli sunnah wal jamaah untuk menjelaskan bahwa bid'ah itu memang ada dua, ya. Hal-hal baru yang kita dipelopori oleh orang itu berdasarkan hadis ini memang ada dua, ya, ada man sanna fil islami sunnatan hasanatan, ini adalah yang hasanah, ya, ada bid'ah hasanah darinya ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila badahu min ghairi ayang kusamin ujurhim syai'a. Selanjutnya wa man sanna fil islami sunnatan sayi'atan. Jadi ada sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek. Karena ini pemeloporan berarti bid'ah, ada yang hasanah, ada yang sayi'ah, dolalah, madmumah dan yang senama itu. Man sanna fil islami sunnatan sayi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila ba'du min ghairi ayang kusamin auzarim syai'a. Hadis ini banyak riwayatnya dan ada sedikit-sedikit beda, ya. Karena memang hadis itu boleh diriwayatkan secara maknawi, secara makna. Ini beda dengan Quran. Quran itu harus lafadznya persis, harus bil lafzi, enggak bisa dengan bil makna. Tapi kalau hadis bisa bil makna. Makanya kadang-kadang redaksi hadis itu satu dengan yang lain ada beda-beda sedikit.